Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BSF, kembali lagi dengan video saya. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton video-video saya. Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Baik sahabat, topik pembahasan kali ini saya menjawab sebuah komentar dari komentar saya, yaitu @mypipo. Jadi beliau ini meminta saya untuk membuat video. Videonya itu tolong buatkan budidaya maggot dari mulai telur tetas, dari mulai penetasan telur sampai menjadi lalat kembali. Mungkin seperti itu. Baik sahabat, di sini saya akan penuhi permintaannya karena ini sebuah video yang bermanfaat untuk kita semua. Baik sahabat, yang pertama ini sudah ada telurnya. Ini @mypipo ini mintanya 10 gram dan ini kurang lebih 7 gram sahabat ya. Karena kemarin saya lupa itu ditetaskan semuanya sahabat ya. Saya ambil, anggap saja ini 10 gram. Di sini ada telur, terus ada jaring untuk menyimpan telur. Dan ini ram ya. Ini bekatul, dedak atau gabah kecil, dan ini ada air. Baik, langkah yang pertama kita encerkan dulu ini bekatulnya, dedaknya seperti itu. Nah, baik sahabat, ini jangan terlalu encer, jangan terlalu kalau bahasa saya itu jangan terlalu, pokoknya ya yang sedang-sedang saja sahabat ya. Baik, nah ini sudah cukup sahabat, tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Nah, yang kedua kita beri penyangga di sini untuk menyimpan telur. Yang ketiga beri di sini penyangga lagi. Nah, yang terakhir kita masukkan telurnya ke sini sahabat. Oke. Nah, baik. Ini langkah terakhir sudah. Nah, sudah, ini tugas kita selesai sahabat. Tunggu 2-3 hari mereka menetas. Sesudah menetas, ya nanti saya akan pantau lagi sahabat ya. Nah, baik sahabat, ini hari yang kita tunggu-tunggu. Ini hari keempat sahabat ya. Dari pertama kita siapkan penetasan, lalu akhirnya mereka menetas juga sahabat. Ini tinggal cangkang-cangkangnya saja sahabat. Jadi ini 100% menetas sahabat ya. Tuh. Dan langkah selanjutnya sahabat, mari kita lihat apakah di sini ada kehidupan baby maggot atau tidak, seperti itu. Karena melihat dari cangkang itu sudah menetas semua sahabat ya. Oke, kita pasang mata bersama-sama apakah di sini ada kehidupan sahabat. Ternyata ada ya. Nah, ini kalau saya melihat langsung di sini sahabat, ini ada ya. Nah, baik, saya angkat. Nah, alhamdulillah ini sudah menetas. Dan tahap selanjutnya sahabat, ini hari keempat ya. Kalau kebiasaan saya itu ini sudah diberi makan sahabat, karena dedak yang tadinya cair ini sudah mengering. Nah, kemungkinan mereka itu menghisapnya seperti itu. Apalagi ini hari keempat, sudah waktunya mereka diberi makan. Ini ada nasi sisa, terus ini ada sisa ikan ya. Saya berikan langsung ke sini sahabat. Tuh. Oke, saya berikan ke sini agar mereka makan dan cepat bertumbuh seperti itu ya. Nah, untuk pemberian pakan baby maggot ini sahabat, kita lakukan secara berkala, jangan berlebihan, apalagi membuat media yang berada di baskom ini basah seperti itu. Kemungkinan besar baby maggot kalian itu atau baby maggot punya saya itu akan naik ke sini sahabat ya. Mending kalau ketahuan, ini kalau tidak ketahuan itu bisa repot, mereka akan berjatuhan kemana-mana seperti itu. Jadi untuk pemberian makan kita lakukan secara berkala, teratur seperti itu. Langkah selanjutnya kita pantau perkembangannya maggot-maggot ini atau baby maggot ini gimana sahabat ya. Dan inilah sahabat hari ke-7 ya. Jadi pas waktu kemarin saya memberikan pakan itu menggunakan nasi sisa, ada ikannya sedikit. Kita lihat di sini sahabat. Tuh, wow, ini luar biasa ya pertumbuhannya. Jadi duri ikannya tuh sahabat masih tersisa di sini, tidak terurai seperti itu. Tapi nasinya ini sudah habis sahabat.
Jadi kalau kita hitung ini waktu pemberian pakan pertama hari keempat. Kita hitung 4, 5, 6, 7. Ini sudah 3 hari sahabat. Nah, dan ini perkembangannya luar biasa sahabat. Tuh, ini sudah bisa dipegang. Dan sahabat, ini luar biasa sekali. Baby maggot saya itu gemuk-gemuk sahabat ya. Tuh, bisa kalian lihat. Nah, sekarang sahabat, waktunya pemberian pakan sekaligus memindahkannya ke biopon pembesaran. Di sini ada biopon berukuran 50 cm ke 1 meter, kurang lebih seperti itu sahabat. Jadi yang pertama saya akan siapkan dulu atau racik pakannya terlebih dahulu. Di sini ada biasa, ini pakan SOD. Saya akan racik dulu pakan ini sahabat. Saya akan campur sedikit air agar si pakannya ini sedikit cair seperti itu ya. Oke, saya remas seperti ini. Nah, sahabat, di sini ada buah pisang, terus buah semangka, ada ikan asin. Pokoknya cukup lah. Di sini tidak ada nasi ya, tetapi nggak apa-apa. Kita racik dulu, kasih air sedikit agar sedikit mencair seperti itu. Baik, saya aduk. Baik sahabat, ini saya rasa sudah cukup. Dan saya akan masukkan ke biopon pembesaran. Nah, seperti ini ya. Nah sahabat, saya jelaskan sekali lagi. Baby maggot kita itu besar atau maggot kita itu besar, cepat tumbuh, perkembangannya bagus itu saya katakan di setiap video saya itu tergantung pakannya. Ini sebetulnya usia 7 hari masih di wadah seperti ini, karena saya melihat perkembangan baby maggot saya ini luar biasa. Ini saya tidak akan lama-lama mendiamkan mereka di sini, langsung sahabat saya pindahkan ya. Oke. Wow, luar biasa sahabat. Nah sahabat, ini kan masih di tengah ya. Nah, ini kemungkinan baby maggot kita itu atau baby maggot kalian itu kemungkinan kabur. Nah, ini bagaimana caranya? Seperti biasa sahabat, kalian itu aduk dedak seperti ini, bukan diaduk ya, sini. Nah, kalian bisa pakai ini benteng pertahanan ya. Jadi baby maggot kita itu tidak kabur sahabat ya. Mereka hanya beraktivitas di dalam lingkaran ini sahabat. Tuh. Untuk pemberian pakan selanjutnya, saya katakan kemarin itu kita harus berikan secara berkala sampai memantau perkembangannya gimana sahabat. Dan inilah sahabat, baby maggot usia 10 hari. Kita lihat apakah mereka bertumbuh dengan baik. Waktu kemarin saya memberikan pakan di usia 7 hari. Pada saat langsung mereka pindah ke biopon pembesaran ini sahabat. Kita lihat kehidupan mereka di sini. Apakah mencukupi? Tuh sahabat ya. Ini wow, luar biasa. Ini besar-besar sahabat ya. Tuh. Ya. Dan kemarin ini sisa ada buah semangka. Dan pada hari ini sahabat, usia ke-10. Nah, usia ke-10 ini kemarin saya memasukkan usia 7 hari ke biopon sini. Nah, saya memberikan pakan di usia 7 hari dan sekarang usianya 10 hari. Kenapa saya buka di usia 10 hari? Karena sahabat, kebiasaan saya memberi pakan itu 3 kali sehari. Seperti itu sahabat ya. Nah, ini sekarang berarti kalau hitung-hitungannya maggot ini di biopon ini baru 3 hari sahabat. Tolong dipahami. Dan pada hari ini usia ke-10 saya akan langsung memberikan pakan kembali sahabat. Di sini pakannya sudah siap. Ini ada ceker ayam, ada tahu, nasi sisa, terus sayuran ada di sini. Ini ada kulit jeruk juga sahabat. Langsung saya masukkan ke sini sahabat ya.
Saya katakan sekali lagi sahabat, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit seperti itu. Kalau terlalu banyak mereka bisa kabur. Kenapa bisa kabur? Mereka tubuhnya basah seperti itu sahabat ya. Seperti ini sahabat. Nah, dirasa ini sudah cukup. Kita tunggu lagi perkembangannya gimana sahabat ya. Nah sahabat, dan inilah hari ke-6 maggot-maggot ini di biopon seperti itu ya. Kemarin saya pemberian pakan ketiga pada saat mereka usia 3 hari di biopon ini sahabat. Ini saya total atau full tidak menengok mereka selama 3 hari sahabat. Nah, dan ini cangkang atau kulit semangka yang waktu itu belum terurai. Nah, sekarang ini hanya tinggal kulitnya saja. Dan pada hari ini sahabat, saya akan memberikan lagi pakan kepada mereka. Nah, di sini sahabat, sini dipenuhi semut gatal ya, tuh. Dan kita lihat perkembangannya gimana sahabat, maggot-maggot ini, tuh, ya, tuh, sahabat. Nah, ada kehidupan, tuh. Ada yang masih kecil, mungkin mereka kekurangan pakan ya, karena 3 hari saya tidak melihat total seperti itu. Tuh, baik, tidak masalah. Langsung saja sahabat, saya akan beri pakan. Kebetulan di sana masih ada biopon kosong, mungkin mereka tidak mau maju karena tidak ada pakan seperti itu. Saya akan berikan. Ini pakannya SOD. Tuh. Limbah rumah tangga ya, saya berikan. Nah, baik sahabat, di sini pakannya sudah terpenuhi. Saya tidak akan mengganggu mereka, menggeser. Tadi kalian lihat di sana ada yang kosong, saya tebar atau berikan pakan agar mereka tuh memenuhi biopon yang ujung itu dengan sendirinya sahabat ya. Nah, dirasa ini sudah cukup, pakannya sudah maksimal. Nah, kita lanjut kembali untuk menunggu perkembangannya sahabat ya. Baik sahabat, inilah waktu yang kita tunggu. Dan inilah hari ke-9 mereka di biopon sahabat ya. Kita lihat perkembangannya, apakah mereka tumbuh dengan baik. Tuh sahabat. Nah, ini lumayan ya. Mereka bertemu dengan baik. Tuh. Bahkan ada yang seperti baby maggot, bukan baby maggot tapi betul itu baby maggot sahabat. Kita lihat yang ini. Tuh, jadi sahabat, kemarin saya beri pakan ke sini dan mereka memenuhi sendiri biopon ini sahabat tuh. Nah sahabat, ini jangan heran kalau maggot kita itu tumbuhnya tidak rata, ada baby maggot seperti ini. Itu dikarenakan ada lalat liar yang ikut bertelur di sini sahabat ya. Tuh. Jadi seperti ini. Ini usianya 9 hari. Jadi baik, saya akan terangkan sedikit sahabat. Di usia 9 hari itu mereka lagi ngebutnya makan sahabat ya. Jadi jangan sampai di usia 9 hari 10 hari itu mereka kekurangan pakan, karena waktu panen saya ini hanya 12 sampai 15 hari. Sebetulnya ini sudah bisa diberi ke unggas, lele seperti itu sahabat ya. Baik, saya akan berikan pakan dan inilah pakannya sahabat. Saya akan berikan secara merata sahabat ya.
Nah, baik sahabat, dirasa ini sudah cukup. Nah, kita tunggu perkembangan selanjutnya bagaimana sahabat ya. Saya tidak akan mengganggu mereka untuk menyantap makanan ini sahabat. Saya rasa ini cukup. Saya memberikan pakan ini sekitar 3 kilo pada saat waktunya pemberian pakan. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya sahabat ya. Baik sahabat, inilah hari ke-12 mereka di biopon. Ini usia 12 hari di biopon sahabat ya. Tuh kita lihat, ini sampah-sampahnya sudah mengering, dan ini kulit-kulit yang tidak terurai oleh maggot ini. Kita lihat sahabat pertumbuhannya. Nah sahabat, di video sebelumnya ini banyak baby maggot dikarenakan selalu ada indukan yang singgah di sini bertelur. Mungkin mereka menitipkan telur di sini sehingga ini tidak rata seperti ini sahabat ya. Tetapi saya akan bersihkan dulu. Saya akan mengambil sampel sedikit untuk dijadikan indukan. Dan pada hari ini, hari ke-12 ini saya tidak memberikan mereka makan sahabat ya. Hanya untuk mengambil sampel, dan saya akan jadikan ini indukan seperti itu sahabat. Oke. Tuh sahabat, mereka babon-babon ya. Saya akan mengambil sebagian. Baik. Sini ada wadah. Saya ambil. Sahabat, di sini jelas ya, selalu ada indukan tuh. Di situ ada telur, mungkin mereka jatuh sehingga maggot-maggot ini tidak rata sahabat ya. Tuh, masih ada yang baby maggot seperti ini. Oke. Nah, dan ini sahabat akan saya bersihkan dulu, akan saya pilih-pilih agar si calon indukan ini merata ya, tidak tercambung dengan yang kecil. Saya bersihkan dulu. Setelah ini kita akan antar mereka ke biopon migrasi seperti itu. Dan inilah sahabat, setelah saya pilih-pilih dari sini ya, ini saya hanya mengambil sedikit hanya untuk sampel seperti itu. Dan yang ini sisanya nanti saya akan panen sahabat ya. Nah tinggal masukkan berapa kilo ke biopon migrasi seperti itu sahabat. Langsung saja sahabat kita antar ke biopon migrasi. Nah anggap saja sahabat, ini adalah biopon migrasi ya untuk mereka ini. Jadi ini hanya seumpama seperti itu. Saya masukkan ke sini sahabat. Oke. Nah, bahkan di sini ada yang sudah menjadi pripupa ya. 12 hari ini mereka ada yang sudah menjadi pripupa. Nah, ini diberi media sahabat ya. Media yang selama mereka 12 hari ada itu, ini jangan dibuang, jangan full maggot seperti itu. Nah kita tunggu perkembangannya sahabat, atau berapa hari mereka itu bermigrasi seperti itu sahabat ya. Kita pantau untuk hari selanjutnya. Baik sahabat, di hari kesekian ini saya sudahi karena ini hanya untuk sampel, hanya untuk sebuah edukasi. Jadi saya hentikan untuk pembuatan pripupanya seperti itu sahabat. Nah di sini mereka sudah ada yang kaku seperti ini ya. Tuh. Bahkan di sini sahabat masih ada ya. Tuh. Di sini masih ada yang belum berubah menjadi pripupa. Jika demikian sahabat, jika pripupa kalian mogok tidak mau bermigrasi,
boleh disemprot seperti ini sahabat ya. Tuh. Karena sudah sebesar ini sahabat, mereka diberi pakan menolak, mereka akan menghindar seperti itu, apalagi medianya basah. Langsung saja sahabat kita bentuk ini untuk menjadi pupa ya. Nah, saya akan memindahkan wadah ini ke tempat yang sunyi atau di mana mereka untuk melakukan masa bertapanya, seperti itu sahabat. Baik sahabat, saya akan antarkan peri pupa ini ke tempat penetasan telur saya ya. Jadi di sini sahabat. Nah, kenapa saya memilih di sini? Mungkin saya rasa ini lebih aman. Jadi saya akan mendiamkan peri pupa ini di sini sahabat untuk melakukan masa bertapanya. Saya akan menunggu sampai mereka 1 minggu untuk menjelang masa pupanya. Setelah itu saya akan hantarkan mereka ke tempat penangkaran lalat BSF sahabat ya. Kita tunggu proses selanjutnya sahabat. Baik sahabat, 1 minggu sudah berlalu. Sebetulnya setiap hari ini saya pantau, tetapi untuk menghemat durasi, jadi saya tidak liput mereka. Nah, dan sahabat, inilah mereka sudah melewati masa bertapanya seperti itu sahabat. Jadi mereka sudah kaku seperti ini ya. Oke, kita lihat tuh. Mereka sudah membentuk seperti ini sahabat. Dan langsung saja sahabat kita masukkan ke tempat penangkaran ya. Oke. Baik sahabat, saya akan masuk ke tempat penangkaran lalat BSF saya. Tuh. Sini lalatnya banyak. Oke. Saya akan menitipkan atau menyimpan pupa ini di sini sahabat. Dan kita akan saksikan berapa hari mereka menetas dan kapan mereka menetas keluar dari cangkang mereka sahabat ya. Baik sahabat, terjadinya mereka menetas di pagi hari ya. Ini tepat pukul 7 pagi dan kita lihat sahabat, ini sudah ada yang menetas. Bentar, ini telur. Nah, mereka masih muda sahabat tuh. Nah, yang ini mungkin baru menetas. Nah, tuh. Jadi ini cangkangnya sudah ada yang kosong sahabat. Kita lihat. Tuh. Nah, ini sudah keluar ya, mungkin mereka sahabat. Tuh, kalau yang sudah besar mereka hitam, tetapi kalau yang baru menetas mereka tuh seperti ini sahabat. Tuh, baik sahabat, mungkin itu saja saya persembahkan untuk sahabat semua. Semoga ini menjadikan video yang positif untuk kalian dan menambah ilmu pengetahuan kalian sahabat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.